Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Saputra. Fitri Indriani, kami akan menjelaskan tentang karakteristik 5 citra satelit. Lalu apa saja citranya? Yang pertama adalah citra Landsat, yang kedua citra Spot, yang ketiga citra Ikonos, yang keempat citra Alos, dan yang kelima citra Kuiper. Selain itu juga kami akan menampilkan beberapa informasi seperti Yang pertama adalah tentang bagaimana wujud citranya dan di mana kita bisa mendownload citra tersebut. Dan kami juga akan menunjukkan bagaimana pemanfaatan citra tersebut berdasarkan dari jurnal-jurnal. Maka langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu citra satelit Landsat. Oke, yang pertama untuk citra satelit Landsat, kami telah merangkum beberapa spesifikasinya di gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama untuk resolusi spasial itu adalah 15 meter, 30 meter, dan juga 100 meter. Untuk detailnya dapat dilihat pada bagian resolusi spektral. Dan selanjutnya untuk tanggal peluncuran itu 11 Februari 2013. Dan untuk tempat peluncuran itu di Space Launch Complex 3 Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Vandenberg, California, Amerika Serikat. Dan selanjutnya untuk roket peluncur itu Atlas V401 AV035. Dan untuk berat satelit 2.623 kg perkiraan ketika peluncuran. Dan untuk orbitnya itu menggunakan orbit Sun Synchronous. Dan untuk ketinggian itu 705 km. Dengan sudut inklinasi 98,22 derajat. Dan untuk waktu kembali ke tempat semula atau revisit time itu adalah 14 hari. Dan selanjutnya di mana nih kita bisa untuk mendownload citra tersebut? Kita bisa download melalui website USGS, yaitu kita bisa akses di earthexplorer.usgs.go. Dan selanjutnya untuk pemanfaatan dari citra satelit ini sendiri, kita bisa lihat dari beberapa jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama, ini yaitu dengan judul Pemanfaatan Citra Landsat dalam Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati. Dan di jurnal kedua, yaitu dengan judul Pemanfaatan Citra Satelit Landsat 8 untuk Inventarisasi Lahan Tambak Garam Kabupaten Jeneponto. Dan untuk di jurnal yang ketiga, ini yang berjudul Pemanfaatan Citra Landsat 8 Oli atau TIRS untuk Identifikasi Kerapatan Vegetasi menggunakan metode Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI di Kota Ambon. Dan untuk wujud dari citra satelit Landsat sendiri, ini kami juga tampilkan di gambar berikut ini. Dan untuk selanjutnya, di citra satelit yang kedua adalah citra satelit spot. Nah, citra satelit spot di sini kami juga telah merangkum berbagai macam karakteristik di gambar berikut ini. Nah, yang pertama adalah orbit, di mana di sini mempunyai orbit 835 km dengan sudut inklinasi 98,7 derajat. Di mana citra satelit spot ini memakai orbit Sun Synchronous dan mempunyai rotasi 26 hari atau repeat cycle. Dan selanjutnya dengan sensor memiliki dua sensor HRVIR, yaitu High Resolution Visible and Infrared. Dan selanjutnya di sini juga dengan smart width 60 km, 3000 pixel CCD array, dan off-track viewing tersedia kurang lebih 27 derajat across track. Dan selanjutnya dengan revisit time 4-6 hari tergantung pada lintang. Dan untuk band-band spektral, di mana ada 0,50 sampai 0,59, itu untuk band 1, dan untuk band 2, 0,61 sampai 0,68. Untuk band 3, 0,79 sampai 0,89, dan untuk band 4, 1,58 sampai 1,75. Dan untuk PAN itu 0,61 sampai 0,68. Dan bagaimana dengan ukuran piksel lapangan resolusi spasial? Nah, di sini yaitu 10 meter untuk yang PAN dan 20 meter untuk band 1-4. Dan untuk kita bisa mendownload citra satelit spot, ini kita bisa akses melalui sirius.spotimage.fr. Dan apa saja pemanfaatan dari citra satelit spot ini, kami juga menampilkan dari beberapa jurnal. Contoh nih, jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama ini berjudul Pemanfaatan Citra Spot 7 untuk pemetaan distribusi lamun pada zona intertidal dan pendugaan kedalaman perairan Pulau Wawoni. Dan untuk jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Penggunaan Citra Satelit Sentinel-2 dan Spot 6-7 dengan kompilasi data ke ruangan untuk pemutakhiran peta dasar skala menengah di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Lalu bagaimana wujud citranya? Di sini kami tampilkan di gambar berikut ini. Dan untuk citra selanjutnya adalah citra satelit Ikonos. Nah, di mana untuk citra satelit Ikonos, di sini kami juga tampilkan beberapa karakteristik dari citra satelit. Nah, di mana mempunyai orbit itu 680 km dengan sudut inklinasi 98,2 derajat. Dan di sini dengan
orbit sun synchronous, di mana mempunyai rotasi selama 14 hari, yaitu repeat cycle atau disebut juga dengan repeat cycle. Dan selanjutnya di sini untuk sensornya adalah Optical Sensor Assembly atau OSA, dan smart width itu 11 km, 12 nanometer CCD elements, dan off-track viewing-nya itu tersedia kurang lebih 27 derajat across track. Dan untuk revisit time itu 1-3 hari. Dan untuk band-band spektral, di mana itu ada 0,45 sampai 0,52 itu untuk band 1, 0,52 sampai 0,60 itu untuk band 2, 0,63 sampai 0,69 untuk band 3, dan 0,76 dan sampai 0,90 untuk band 4, 0,45 sampai 0,90 untuk PAN. Dan selanjutnya untuk ukuran piksel lapangan atau resolusi spasialnya adalah 1 meter itu untuk PAN dan 4 meter untuk band 1 sampai dengan 4. Maka untuk kita juga mendownload arsip datanya untuk mengakses atau mendownload citra satelit dari IKONOS, kita bisa akses di www.spaceimaging.com. Lalu bagaimana contoh wujud citranya kami tampilkan di gambar berikut ini. Dan selanjutnya di sini kami akan tampilkan karakteristik dari citra satelit ALOS. Itu resolusi spasial 10 meter instrumen APNR 2 band multispektral, 2,5 instrumen prisma atau band pankromatik, 1 band pankromatik 0,52 min 0,7 nm. Resolusi spektral itu ada 4 band multispektral, yaitu biru 420 sampai 500 nm, hijau 520 sampai 600 nm, merah 610 sampai 950 nm, dan inframerah dekat 760 sampai 890 nm. Tanggal peluncuran itu 24 Januari 2006. Tempat peluncuran itu Tanixma Space Center Jepang. Tanggal berhenti operasi itu 12 Mei 2011. Roket peluncuran itu H112A, yaitu untuk berat satelit 4.000 km perkiraan saat peluncuran. Dayanya itu 700 W perkiraan akhir masa operasi. Orbit sun synchronous, ketinggian 692 km perkiraan di atas ekuator, kemiringan 98,2 derajat perkiraan, periode pulang itu 46 hari. Lalu pemanfaatnya berdasarkan jurnal yang pertama, yaitu aplikasi Citra ALOS ANIVER 2 untuk pemetaan distribusi muatan padatan terefulsi di muara Sungai Opak, Yogyakarta. Itu yang untuk kedua, itu pemanfaatan Citra ALOS pulsar dalam menduga mimosa hutan alam, studi kasus tanaman nasional Bogani Nadi Watabone. Yaitu untuk jurnal yang ketiga, pemanfaatan Citra ALOS pulsar untuk estimasi kandungan serapan karbon di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Kita bisa mendownload Citra ALOS di website www.org.jaksa.jp/ALOS/pulsar. Lalu wujudan citra dapat ditampilkan pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya di sini kami tampilkan karakteristik dari citra satelit QuickBird. Yang pertama, resolusi spesial 0,6 meter band pankromatik dan posisi nadir 2,4 meter band multispektral PNIR posisi nadir 1 band pankromatik 405 sampai 1503 nm. Untuk band multispektral itu dibagi menjadi 4, yaitu biru 430 sampai 545 nm. Dan untuk hijau itu 466 sampai 620 nm. Dan untuk merah 590 sampai 710 nm. Dan
ground merah 715 sampai 918 nm. Untuk ketinggiannya itu 450 km. Tipe orbitnya sinkronus. Periode orbit itu 93,4 menit. Rekaman per orbit 128 GB. Lebar sapuan itu 14,9 km pada keadaan nadir. Tanggal peluncuran 18 Oktober 2001. Tanggal berhenti beroperasi 27 Januari 2015. Tempat peluncuran itu Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Vanderbilt, California. Roket peluncuran itu Delta 732 sampai 10D288. Musuhannya itu Bal Commercial Waterfront 2000 BCF sampai 2000. Berat wahannya itu 89 kg. Sensornya Bal Global Impact System BIX dengan instrumen kamera Bal Fixed Resolution kamera 60 BHRC 60. Untuk sistem pengendalian perilaku itu atribut Determination and Control Subsystem ADCS dengan sistem kendali 3 sumber 3 aksis stabilizer. Akurasi horizontal CE90 itu 32 Maret. Level basic dan standar tanpa titik kontrol. Jangkauan dinamis 11 bit per pixel. Waktu kembali ke tempat semula itu 2 sampai dengan 12 hari. Dengan sudut perekaman 30 derajat off nadir. Kapasitas luasan perekaman per hari itu 2000 per kilometer per hari. Selalu pemanfaatannya berdasarkan jurnal yang pertama. Yang pertama itu pemetaan Greenwich menggunakan citra Whitbird di kota Surakarta. Yang kedua itu pemanfaatan citra satelit Whitbird untuk evolusi pelaksanaan rencana detail tata ruang kota Yogyakarta tahun 1990 sampai 2010 kasus bagian wilayah kota 3. Dan untuk 3 itu pemanfaatan citra Whitbird untuk evolusi persebaran kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembangan terhadap rencana detail tata ruang di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Kita bisa mendownload citra Whitbird di website www.dlcf.umd.edu. Lalu, wujudkan citranya kami dapat tampilkan pada gambar berikut ini.